Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai bab pernikahan. Pengertian menurut etimologi, berdasarkan Al-Quran dan Hadis, pernikahan berasal dari kata anik dan ajiwaj, yang memiliki arti melalui menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersegama atau bersetubuh. Di sisi lain, nikah juga berasal dari istilah ad-damu, yang memiliki arti merangkum, menyatukan, dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata ajamu, yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fikih disebut jawaz nikah. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti, baik secara hakiki, yakni menindi atau berhimpit, atau arti dalam kiasan, yakni perjanjian atau bersetubuh. Adapun makna tentang pernikahan secara istilah. Masing-masing ulama fikih memiliki pendapatnya sendiri. Ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh tubuhnya atau badannya untuk menjadikan sebuah kepuasan atau kenikmatan. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memiliki arti pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam agama Islam, pernikahan memiliki hukum yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi orang yang akan menikah. Berikut hukum pernikahan menurut Islam. Yang pertama adalah wajib. Jika seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah dan jika tidak menikah, ia bisa tergelincir perbuatan zina. Yang kedua, sunnah. Berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun jika tidak menikah, ia tidak akan tergelincir perbuatan zina. Yang ketiga, makruh. Jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, ditakutkan akan menimbulkan mudarat, salah satunya akan menelantarkan istri dan anaknya. 4. Mubah. Jika seseorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata. Yang kelima, haram. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah, ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri. Dan sebaliknya, istri tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap suaminya. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan sedarah. Selanjutnya ada pranikah. Pranikah disusun dari dua kata, yaitu pra dan nikah. Kata pra, menurut KBBI, memiliki arti sebelum, dan kata nikah memiliki makna ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pranikah dalam ajaran Islam diantaranya sebagai berikut, yaitu kriteria memilih pasangan. Dalam memilih pasangan hidup, Islam memberikan ketentuan diantaranya adalah: 1. Cara memilih calon istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan 4 kriteria utama yang dapat menjadikan pertimbangan bagi seorang laki-laki dalam memilih calon istrinya. Tetapi dalam keempat kriteria tersebut, yang paling utama adalah aspek religiusnya. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan beliau dalam hadis. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Pilihlah berdasarkan agama agar engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, memilih calon suami. Islam telah menetapkan hal-hal yang menjadi dasar dan prinsip dalam memilih calon suami. Seperti halnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila ada seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya datang meminang anak perempuanmu, maka nikahkanlah dia. Apabila engkau tidak menikahinya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Hadis riwayat Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ta'aruf. Jadi pengertian dari ta'aruf adalah
proses perkenalan antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan menetapkan hubungan mereka selanjutnya ke jenjang pernikahan yang suci. Proses ta'aruf ditempuh tanpa dalam tanda kutip berpacaran dan melibatkan bantuan seorang murabi atau melalui sebuah lembaga yang terpercaya sebagai fasilitator DNA konselor dalam memilih calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Proses ini harus diimbangi juga dengan istikharah untuk memohon kemantapan hati dan musyawarah dengan pihak yang terpercaya. Khitbah dan mahar. Setelah proses ta'aruf yang dirasa cukup, selanjutnya dilakukan khitbah. Khitbah memiliki makna di mana seorang laki-laki meminta seorang wanita untuk menikah. Jika diterima, maka khitbah itu tidak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Khitbah bukanlah syarat sah nikah, tetapi merupakan salah satu sarana untuk menikah. Mahar atau mas kawin adalah suatu benda yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Mahar biasanya disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara calon suami dan calon istri untuk hidup bersama sebagai pasangan hidup. Rukun nikah. Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan. Mencakup calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak mempelai perempuan, dua orang saksi, dan ijab qabul yang sihat yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Adapun syarat-syarat dalam melaksanakan pernikahan. Syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah calon suami dengan syarat-syarat berikut ini: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah, dan tidak memiliki halangan untuk menikah. Calon istri dengan syarat-syarat berikut ini: beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah, tidak terhalang untuk menikah. Syarat ketiga. Syarat-syarat wali nikah sebagai berikut. Laki-laki dewasa, mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita, adil, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak sedang berihram haji atau umroh. Dan syarat keempat, saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini. Minimal terdiri dari dua orang laki-laki, hadir dalam proses ijab qabul, mengerti maksud akad nikah, beragama Islam, adil, dan dewasa. Syarat ijab qabul harus memenuhi hal-hal berikut ini. Dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak, baik oleh pelaku akad dan penerima akad dan saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi. Fikih pernikahan atau munakahat adalah salah satu ilmu yang mesti dipelajari dan diketahui umat Islam pada umumnya, agar pernikahan dapat berjalan sesuai dengan tuntunan syariat agama dan menghindarkan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahan. Selanjutnya yaitu prosesi akad nikah. Prosesi akad nikah itu yang pertama, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali, saksi dan keluarga, serta para hadirin yang ikut menyaksikan dalam prosesi memasuki ruangan yang telah disediakan. Yang selanjutnya yaitu penempatan kedua calon mempelai di depan penghulu. Wali duduk di sisi kanan dan para saksi duduk di sebelah kiri penghulu. Yang ketiga yaitu penelitian ulang data administrasi oleh petugas KUA. Misalnya pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan mas kawin, atau misalnya mengulang nama dan tanggal lahir dari kedua mempelai. Tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu yang pertama yaitu menyempurnakan agama. Dikatakan bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Maka bisa disimpulkan bahwa pernikahan itu adalah sebagai penyempurna agama. Selanjutnya yaitu memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Selanjutnya melaksanakan sunnah Rasul. Karena pada zaman dahulu Nabi dan Rasul juga melakukan pernikahan, sehingga dikatakan
pernikahan sebagai sunnah Rasul. Yang keempat, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Selanjutnya yaitu memperoleh ketenangan. Apabila kita sudah berumah tangga, misalnya kita sebagai istri, maka kita merasa terlindungi dengan adanya suami. Begitupun juga suami. Ketika sudah menikah, ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi istrinya dan juga keluarganya. Selanjutnya yaitu memperoleh keturunan. Dari pernikahan itu pasti sepasang suami istri menginginkan keturunan yang soleh dan soleha. Yang selanjutnya yaitu investasi di akhirat. Karena salah satu amal yang tidak akan pernah terputus meski kita sudah meninggal adalah doa anak yang soleh dan soleha. Ada juga beberapa masalah yang terjadi dalam sebuah pernikahan. Salah satunya yaitu poligami. Poligami ini adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Ayat yang menjelaskan tentang poligami yaitu surah An-Nisa ayat 3, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi, poligami itu tidak diharamkan, tetapi juga tidak dianjurkan, hanya sebatas boleh jika mampu berlaku adil. Namun, perempuan mana yang mau berbagi, apalagi terbagi, mengikhlaskan laki-laki yang dicintainya menikahi wanita lain, walaupun jaminannya surga. Mengingat kisah Rasulullah SAW, di mana baginda Nabi menikahi banyak istri setelah kematian Khadijah radhiyallahu anhu, itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menikahi wanita-wanita yang keberadaannya terancam, hamba sahaya dan wanita-wanita yang memang butuh perlindungan. Selain poligami, masalah rumah tangga yang cukup berat adalah talak atau cerai. Dalam syariah, cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Meskipun perceraian tidak diharamkan, namun Allah sangat membencinya. Dan kata talak itu bukanlah permainan. Jika seorang suami mengucapkan kata talak atau cerai, maka mereka dianggap sudah bercerai secara agama, walaupun hanya bercanda. Maka hendaklah laki-laki menjaga lisannya. Rujuk. Menurut bahasa artinya kembali, sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah talak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan suami-suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka menghendakinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Kesimpulannya adalah kita selaku umat Rasulullah SAW pasti mengikuti jejaknya untuk menikah. Namun di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa pernikahan itu bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu dan menginginkan kesenangan semata, tapi juga di dalamnya terdapat ibadah yang pastinya bernilai pahala cukup besar. Maka kita harus menjadikan tujuan pernikahan itu sebagai ladang pahala, menjadikan kita untuk termotivasi lagi dalam bekerja dan menjalani kehidupan.